malam Jumat tuh Ani, tiba-tiba ada orang mengaji jam-jam abis Isya begitu mengaji, bagus sekali suaranya. Saya dengar Retno itu ada bikin laporan, tapi saya tidak sempat tanya Retno karena kita sibuk bikin laporan. Rambut itu rambut panjang saja dia turun sampai di bawah. Langsung beta kaget setengah mati. Retno lari. Retno bilang, "Aduh mama, beta lari juga. Langsung beta bilang gini, "Weh Retno, sini, jangan sini." Hey guys, kembali lagi bersama saya Sutrani Aulia. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mbak Yeni. Kali ini dia akan bercerita tentang kejadian pada saat KKN, pada saat kuliah ya. Iya, KKN. Ya. Untuk tidak berlama-lama, mari kita ikuti cerita berikut ini. Hai juga, Ani ada ceritaku tuh. Saya KKN. Iya. Itu KKN ku di di Seram namanya, itu daerah di Ambon tapi di kepulauan toh. Iya. Jadi saya KKN, kita di situ 2 perempuan 4 laki-laki. KKN berjalanlah KKN itu mungkin ada 1 bulan. Kita ke KKN 3 bulan dulu toh. Iya. Berjalan satu malam Jumat tuh Ani, tiba-tiba ada orang mengaji jam-jam abis Isya begitu mengaji, bagus sekali suaranya. Saya dengar Retno itu ada bikin laporan, tapi saya tidak sempat tanya Retno karena kita sibuk bikin laporan toh. Sudah besoknya itu saya tanya Retno, sudah setelah tidur, saya mau tidur ini toh, Retno, kok dengar tadi orang mengaji? Tidak. Terus saya betul saya dengar. Kenapa saya dengar? Nah besarnya itu saya dengar. Nah betul saya dengar. Ya Allah kalau gitu. Terus saya pikir mungkin karena Retno fokus dengan laporan, jadi saya dengar itu orang mengaji. Sudah. Besok kita tanya Bapak Raja saja nih, karena kau tuh tinggal di Bapak Raja per rumah, toh. Habis itu tanya Bapak Raja saya deh. Siapa yang mengaji itu suara bagus toh di kampung ini, karena itu kampungnya kecil saja. Sunyi karena tidak ada listrik. Saya ada listrik, ada lampu toh. Kalau sudah malam kau tuh pakai pelita, pakai Petromax dulu toh. Petromax bikin tugasnya Petromax. Besok karena banyak kegiatan lupa tanya itu Bapak Raja. Lupalah, maksudnya lupa saja. Terus, ternyata malam Jumat berikutnya ada orang mengaji lagi, dia lagi mengaji. Retno, kita mau tanya sih, tapi jangan saya takut. Itu orang mengaji saya dengar, saya masih dengar apa-apa. Terus takut kata Ani, saya pikir saya yang dengar sendiri, apa ini? Tuh, kenapa ini Retno dia saya dengar? Terus ada teman namanya Mat Soleh, Mat bilang, Yen, dia tadi dengar. Saya dengar. Kata kenapa Retno saya dengar? Mungkin dia fokus dengan tugas, jadi dia saya dengar. Toh? Jadi kita Mat. Sudah besok ketun 2 lihat tanya Bapak Raja siapa itu yang mengaji. Toh? Saya kasih ingat beta mati. Ketun tanya Bapak Raja karena penasaran kan 2 Jumat berturut-turut mengaji baru. Masa Retno saya dengar ketun 2 saya dengar? Toh? Itu yang heran. Retno saya dengar ketun 2 yang dengar. Terus sudah. Besoknya ini ketun tanya Bapak Raja. Bertanya nih pas ada sarapan Pak minum teh pagi, orang mulai minum teh pagi tuh, ketemu minum teh pagi dengan apa? Dengan sagu, dengan apa terigu, pisang goreng, apa semua tuh makanan kampung-kampung. Baru tuh bikin ikan bakar, makan situ. Terus kita tanya tua, Bapak Malik, tanya sedikit juga, kenapa ibu? Itu yang beta tadi malam itu minta maaf Pak Malik jangan sekurang-kurang hati dengan ketong. Maksudnya tuh bukan beta mau cari tahu apa sih, beta cuma mau tanya saja penasaran. Yang mengaji tadi malam itu siapa biasa kalau mengaji malam Jumat? Adakah musola masjid yang dekat-dekat sini orang biasa tadarus malam-malam? Beta tanya antu begitu, antu bilang hising ada, tapi Ani antu nggak beta herang-herang. Antu bilang begini, kok ibu Yeni bisa dengar sementara yang mengaji tuh antu tahu siapa? Tuh, lebih bilang siapa Bapak Malik? Sintaku saya yang beta sintaku bilang saja. Terus Ahmad bilang, beta le dengar Bapak, yang saya dengar cuma Retno. Yang saya dengar cuma Retno. Kau dengar dia mengaji, tapi kau saya tahu kata itu siapa? Ya makanya beta dengan Ahmad penasaran mau tanya Bapak ini kah? Siapa itu yang mengaji itu? Supaya siapa tahu kau bisa belajar karena beta ini tertahu mengaji Bapak. Dan antu begitu. Antu bilang, langsung antu pegang beta begini Ani. Kasihan. Itu Nur Hayati. Nur Hayati sudah mati kah? Masih hidup?
Kotong pikir mangkali, beta Ahmad pikir ini orang mati bapak. Maksudnya tuh kata, sen dia masih hidup, tapi dia tinggal jauh. Yang beta heran tuh kenapa Pak Mondo bisa dengar, kasihan. Sementara dia itu tinggal di pinggir kampung. Maksudnya pinggir kampung tuh di tepi hutan. Jauh dari tempat yang kotong tinggal ini. Iya. Ada kira-kira berapa puluh meter itu. Maksudnya orang kampung kan kalau ke jalan ke situ kan jauh ceritanya ini. Kalau bilang dia ternyata kan jauh. Lewati hutan-hutan sedikit. Bapak jangan marah, bisa ketemu lihat sebentar. Dia bilang. Terus dia bilang, Anto bilang begini. Saya bisa lek apa dulu barang beta ini ada kerja. Nanti sudah kalau beta habis kerja, ketemu lihat. Tapi jam siang-siang sore karena nanti maghrib dapat toh, nanti gelap karena saya ada lampu memang di waktu ketemu KKN itu saya ada lampu. Jadi Bapak jangan ketumpi juga hari Jumat, Anto bilang. Nanti sudah ketumpi hari Minggu toh. Kalau biasa kan kalau ketemu KKN hari Minggu kan ketemu saya ada kerja, maksudnya bebas toh, saya bikin laporan apa. Ya sudah, Anto juga hari Minggu ada saya bikin kerja kegiatan. Hari Minggu ketemu tunggu, Anto datang pagi-pagi ketemu pakai training, ketemu pilih akang itu yang dia bawa tuh. Ani usah tahu ani. Iya. Jauh itu tempatnya, pas sampai di sana tuh. Ketemu itu kayak gubuk, kayak macam rumah panggung agak tinggi-tinggi 2 meter itu tingginya mungkin. Tuh ada tangga. Ada tangga, ada pintu dikunci. Pas ketemu pertama kali itu di rumah panggung itu apa tau? Rambut. Itu rambut pun panjang saja dia turun sampai di bawah. Langsung beta kaget setengah mati. Retno lari. Retno bilang, "Ayo mama, beta lari juga." Langsung beta bilang gini, "Weh Retno, sini jangan usah lari. Kenapa kak? Itu rambut saja mau sebutang." Ada orangnya itu, rambutnya tua. Itu terus toh Bapak Raja bilang itu sudah Nurhayati yang kamu dengar dia malam Jumat yang lalu itu mengaji. Kenapa dia mengaji baru dia terus Anto bilang dia begini, Anto bilang saya yang kasihan itu ibu Yeni Anto pasung dia dari dia masih umur berapa itu lupa lah itu waktu untuk bilang yang jelas dong pasung dia itu dia Prabu belum panjang begitu pasung jadi itu anak yang kasih keluar mungkin rambut karena ibu mungkin rambut tuh lingkar dia di dalam toh mau pas dorang kasih makan memang setiap hari dia kasih makan dia kasih makan dia ada orang antar toh mungkin mamanya kasih tahu siapa yang bawa makanan for dia toh dia dong bikin lubang khusus untuk kasih dia mau gunting rambutnya. Dia marah kalau orang pengen rambutnya, dia mau. Itu panjang sekali. Itu rambut tuh Ani suka ya itu lebah sudah kayak bikin sarang di situ, saking panjangnya. Baru hitam, baru kayak gak mutu sini orang sini gak mutu apa ya? Sabut. Ijuk. Sudah kayak ijuk kerasnya itu rambutnya. Kalau tidak digunting bertahun-tahun mungkin tuh. Retno lari tak apa-apa. Retno bilang, aduh sudah, Retno saya lari sama antar saya sampai di kampung. Tuh. Sini balik sini, lihat saja. Kau tuh saya naik terus, saya tahu Ani di sepanjang itu tempat-tempat itu Nurhayati tinggal mangga pun banyak buah. Saya ada orang berani mengambil makan, don't takut. Dia takut tuh. Pohon mangga di kiri kanan itu tempat rumahnya itu pohon mangga, baru mangga golek yang besar begini. Saya ada yang ambil. Terus saya bilang kata Malik naik kau dulu mangga. Nah Malik bilang begini, Malik saya naik mangga dulu per beta kah. Malik bilang, Caca ini beta takut, nanti beta jatuh kah, bagaimana kan Nurhayati kutuk beta kah, misalnya itu Nurhayati kutuk tuh, dia bilang barang biasa kalau orang naik mangga dia dapat dengar, dia marah kalau orang naik mangga di pinggir-pinggirnya dia, jadi dia mau makan, dia makan tapi mangga itu sampai Marsegu makan, tahu Marsegu, kelelawar. Marsegu makan sampai mangga itu balik batumbuh lah jadi buah ada orang datang ambil mangga tuh. Nurhayati juga enggak makan. Dia kan dikurung, dipasung. Kayaknya bukan dipasung, dia dikurung saja. Tapi tidak karena ketong saya lihat kata itu dia dikurung, dia dipasung karena saya berani naik. Memang tidak diizinkan juga sama Bapak Raja for ketong naik ke dalam rumah itu for lihat Nurhayati itu dia posisinya bagaimana, dipasung kah atau dia tidur kah atau dia duduk kah, karena memang ditakutkan nanti dia serang ketong atau Bapak Raja juga tidak jamin ini anak sudah sembuh atau belum. Toh terus terus beta bilang Faranto begini, saya bisa bawa ke puskesmas sementara beta tempat KKN itu Ani dari situ ke Ambon itu 1 malam naik perahu-perahu, naik kapal-kapal kecil itu yang di sini bilang apa yang ke orang kena bilang ketinting itu apa? Dulu kan naik ketinting, di sana bilang naik pokpok namanya, pokpok itu kita juga harus menunggu itu karena dia cuma 1 minggu 1 kali.
Jadi kalau mau bawa itu Nur Hayati ke sana, saya ada jaminan. Maksudnya siapa ya Bu? Saya bilang, Bapak Raja bilang, bisa saya bawa tapi keluarganya izinkan ke Seng. Harus izin. Iyalah, orang punya anak toh. Kita tidak tahu. Baru itu Nabila Bapak Raja, saya mulai dia punya dia itu anak katanya cantik sekali ani. Putih, bagaimana sih putih kalau tak kurusan terus? Toh? Tidak, ngomong-ngomong kenapa dia dikurung begitu? Katanya dia apa namanya kayak biasa memang itu kayak stres begitu ya. Saya tahu kenapa. Saya juga tidak tanya itu waktu tuh. Saking penasarannya pas itu saya tanya itu datang ke pembina aku tuh. Pak, bisa kasih ketemu lihat itu Hayati toh? Terus kenapa kalian Pak nanti Bapak lihat dia di situ. Jadi saya bawa itu pembina ke situ ke tempat itu perlihat dia. Jangan sampai dia bilang kata ketua ini perlinti tuh. Perlinti kata ngada-ngada saja masa ada orang rambut panjang sampai di. Iya. Baru dulu kan saya ada apa ini? Ada tustel tapi beta saya waktu itu saya terpikiran bahwa mau foto apa tuh. Saya ada kamera ke apa kalau ketemu foto lah ketemu kasih viral. Mana ada dulu begitu. Cuma dijadikan cerita saja. Tuh. Jadi sudah jadi pas sampai di itu pas apa namanya itu pembina lah lupa dosenku itu. Nah bilang begini, ayo kau pilih ya penasaran lah itu, penasaran. Tetapi Bapak Raja saya mau pilih 2 kali lagi. Bapak Raja bilang kalau kau mau pilih bisa sendiri saja. Jadi ketemu alasan itu pameri itu apa? Kasih bersih. Kampung bahasanya supaya ketemu pilih Hayati lah ceritanya ini penasaran. Yang penasaran ini orang yang dari karena sesuatu kalau beta cerita kan orang pasti penasaran penasaran, ayo kau pilih lah Yen, ayo kau pilih ya. Jadi alasan ke Bapak Raja apa? Karena kita dilarang lagi ke situ. Mungkin keluarganya sudah tidak mau, mungkin keluarganya dengar kata kita orang KKN ke situ saya boleh. Jadi kau alasan pameri kampung, pameri kampung. Bapak Raja kan saya ada curiga pas pameri jalan arah ke sana, pak pameri. Jadi Retno setengah, Retno sini sih kenapa panaku sekali. Retno setengah pakai di pembina gara-gara takut Aduh, itu paling cari masalah saja ini, paling cari masalah ya Allah. Beta pulang juga kape. Sakit takut Sementara beta ini kan dulu balaki, maksudnya ntar mau tahu dengan keadaan Sudah. Pas sampai di pameri, pas sampai di Tampayang itu di Hayati kenapa sampai di situ? Langsung dia bilang begini, Tun Hayati dia tegur ketong. Nah biasanya dia tegur orang. Dia tegur, dia bilang begini, siapa itu? Assalamualaikum, siapa kak? Dari bahasa sana, siapa itu? Lalu itu Ahmad Salsole, dia bilang ketong jua, saudara, jangan marah, ketong datang saya ganggu, ketong mangente, iyo, kasih bersih beta pun tanpa jua, dia bilang begitu. Tolong kasih bersih beta tanpa jua, dia bilang begitu Terus Jack bilang, kayak kalau dengar suara kayaknya dia cantik-cantik apa Jack. Kayaknya dia cantik-cantik apa Cantik kayaknya karena dia punya rambut cantik. Rambutnya panjang dan hitam, lurus lagi. Sampai tanah. Bukan sampai tanah, sampai di tanah itu dia rambut sudah lingkar begini. Macam tanah ini karena saking tertumbuh tanah, dia kan begini nih. Kena tanah berarti dia sudah begini. Sepanjang banget, jadi sepanjang banget. Iya, nggak mau, keras katanya dia sih mau. Kestingan menjulur. Lah saya bilang, Bapak Raja kenapa sih gulung? Dia rasa sakit katanya kalau digulung. Pokoknya kalau dipegang rambutnya yang mengherankan itu ketong semua mengheran itu kalau sentuh rambut karena sementara dia di atas. Dia tahu kata orang pegangnya purambu. Dia bilang siapa itu yang pegang beta purambu? Biasa kan babi hutan banyak. Babi hutan saya bisa makannya purambu. Babi hutan saya bisa datang di situ macam kan biasa kan babi hutan korek-korek di tempat dia punya itu tempat itunya bersih. Dia BO-nya mungkin karena mungkin babi hutan makan kapan enggak tahu kotorannya. Tapi memang dia tahu dibikin tempat kotoran memang sebelah sana karena kita lihat lubang itu ada 4 lubang. Lubang rambut mereka derek makanan untuk makanannya diderek baru dia lempar dia piring ke bawah. Habis makan dia lempar dia piring ke bawah. Dia minum apa semua kayaknya pakai tali begitu ya kayak orang bikin sumur apa tarik gitu ya. Iya. Nah, jadi dia ada 4 itu jadi untuk dia beol mungkin ada jadi mungkin karena babi hutan makan itunya kita tahu ya.
tapi bersih di situ. Yang paling mengherankan itu dia rambut di situ, saya ada apa namanya kotoran itu saya ada. Kecuali itu lebah. Sarang lebah ada kayak besar begini kayaknya lebah. Lebah punya sarang di rambutnya. Cicak saya bersembunyi karena saya cerita betul. Sudah itu Anito, ketua bilang begini. Jadi ketua ngangkat ke atas begini tuh. Ternyata ini mungkin itu si Jack dia bilang begini. Oh, itu mungkin tanpa makan, itu tanpa berak, toh? Itu mungkin dia tanpa rambut karena dia lubang rambut tuh cuma segini. Kecil oke. Segini tapi jatuh. Mungkin tidak disengaja dikasih lubang, mungkin dia yang kasih masuk sendiri, saya tahu Tapi yang jelas bukan untuk lubang untuk dibikin untuk rambutnya, bukan mungkin rambutnya menjulur sendiri ke bawah karena mungkin penuh di dalam. Kekecilan nih. Itunya apa namanya? Ruangannya tuh mungkin untuk dia, mungkin dia tidak bisa tidur, dia duduk saja kayaknya. Mungkin dipasung kayaknya. Penerangan tidak ada. Tidak ada lampu. Nah, orang penduduk asli itu gelap kalau malam, apalagi dia. Tapi ada dong kasih tampak kayak apa ini? Kasih jendela kayak satu mukanya begini. Oh iya. Fardia bernapas mungkin. Ada satu jendela begitu Fardia bernapas satu muka begini saja. Itu yang ketemu lubang itu. Toh sama di bawah itu ada 4 lubang. Tahu itu lubang apa yang jelas agak sedikit besar itu mungkin belum sental walau alam itu. Nur Hayati namanya. Jadi ini Retno sampai Subale ke Ambon dia masih penasaran kenapa beta bisa dengar itu Nur Hayati mengaji sementara dia bisa dengar. Itu yang bikin dia heran dia. Sampai kita sudah wisuda sama-sama, tetap dia masih bertanya, Yen, kenapa saya bisa dengar Hayati? Baru beta sen dengar. Beta bilang, si barang tuli. Beta aku bilang dia begitu, si tuli tuh, jadi sen dengar. Makanya itu kalau bilang tuh fokus. Beta sih sento mengaji, tuh sento salat itu waktu, mungkin itu waktu itu Allah sudah kasih dengar itu supaya saya sadar saya mengaji, tetap saya tidak ngeh. Aku bilang tuh, jadi itu Mbak Saleh bilang, Ale jago. Itu beta sama laki-laki bilang gitu, saya begitu. Si jago. Barang sebelum kita jago barang, kenapa? Tidak semua orang bisa dengar seperti kau, Yen. Saya bilang bagaimana beta, saya dengar beta orang kampung situ mau. Memang saya tidak lahir di kampungku, tetapi beta pembapak itu mungkin sebekali beta. Mungkin beta pun tete nenek moyang di kampung itu yang bawa beta mesti pilih akan Nur Hayati itu. Mungkin masih ada hubungan keluarga, mana ku tahu toh, kita tidak tahu. Iya, mana ku tehe. Itu aneh. Terus sambung tuh lanjut ini. Nur Hayati kan ini Jadi gara-gara itu ketemu pura-pura pipa Mary kasih bersih-bersih perlu pilih Nur Hayati ulang ini Kak. Dengan harapan itu dia kasih keluar dia muka di apa nih spanggal itu. Supaya ketemu dia kasih keluar Ani. Tuh, dia kasih keluar. Ya Allah pun cantik saja mamai. Putih baru dia tadi pun tabal. Cantik putih. Jadi yang dapat lihat itu Mat Saleh, bukan beta saya dapat. Mat bilang, ya Allah Yen, pas mulai gini terus masuk. Saya bisa lelai. Satu kali saya mungkin kasih lepar Mat toh. Karena Mat itu kan Bapak Raja Morela pun anak laki-laki. Itu Mat. Jadi dia lihat begini, dia bilang, putih aneh, dia bilang. Makanya beta pengharapan itu, beta mau lihat dia pemuka itu Nur Hayati itu dia kasih masuk dia akan tanpa itu yang dia pun sepanggal ini kasih bernapas itu, mau kuliah itu. Bagaimana dia? Sementara kita semua itu anak-anak KKR ada 7 orang itu minta izin ke Bapak Raja, maksudnya begini, Bapak Raja kasih lihat kita juga, maksudnya kasih lihat keton dulu Kak, itu anak dipasung, tidak mau. Dia tidak mau nanti dia dikasih salah sama keluarganya. Maksudnya keton mau lihat tuh dia dipasung Kak, dia dikasih duduk saya di situ, tapi kalau beta pun analisa sama teman-teman, kayaknya dia tidak dipasung, dia cuma dikurung dan tidak bisa keluar. Satu badan saya itu pintu, satu badan saya tidak bisa masuk yang lain. Mungkin dulu dia kecil Kak, waktu dia dikasih masuk toh. Maksudnya dia masih umur belasan tahun Kak, dikasih masuk. Sentahu mungkin karena laki-laki bikin Kak sentahu. Sampai besar begitu. Berarti kalau rambut supaya sampai di tanah itu berarti sudah bertahun-tahun aneh. Toh. Kita rencana itu membekas itu Nur Hayati toh. Jadi sebelum ketemu pulang ke tepi situ. Sebelum ketemu bubar toh. Ketakutnya jangan sampai maksudnya ada yang ikut foto sentawe langsung begini kayak ketua pimpinan bilang
Pak, beta minta izin juga, iya ini saya kenapa mau pergi ke situ lagi? Saya kayaknya beta pun hati tersentuh saja, maksudnya beta pengen suara dia suara saja, bahwa kata su pergi nih. Terus iya sudah pergi. Jadi Retno saya mau ikut, Retno takut pas sekali. Jadi saya lamat, saya antar beta dulu. Kita ada 3 orang pergi. Sampai di sana ada yang Malik, Bapak Raja pun anak. Yati, ketemu pamit juga kasihan dia banyak. Iya Caca, makasih lah ya sudah datang dia beta. Tuh Berarti normal ini. normal. Bilang gini, iya Caca, makasih lah sudah datang dia beta, makasih lah. Dia tahu bahwa kau tuh bikin bagus dia pun kampung. Sudah bikin bagus beta pun kampung. Saya tuh sampai bilang per dia. Saya tahu. Saya ada cerita. Beta tahu lah kamu sudah bikin bak di pantai. Ternyata itu dari atas itunya kelihatan ke bawah. Kau tuh ada kerja bak. Dia lihat. Dia bilang, iya, makasih banyak lah ya, subikin beta, subikin apa ini, subikin bak air di beta pun kampung. Iya, sudah, ketemu pulang. Sampai di kampung Malik cerita pada dia pembapa. Itu anak Mak Raja. Iya, masa Yati bicara sama Caca Yeni? Kata, masa? Iya, bicara sama Caca Yeni. Berarti itu anak baik, berarti saya bilang Pak Raja, Pak, lepas itu anak kasihan. Kasih pulang di keluarganya. Jangan sampai dia dipasung begitu tuh. Dia interaksi dengan ketua bagus mo. Nyambung Ji. Terus bilang memang kadang-kala dia nyambung. Bapak Raja bilang kadang-kala dia jahat, dia mengamuk itu Mia. Makanya keluarganya pasung. Dia suka macam potong-potong dirinya, dia serang-serang orang gitu. Makanya memang dia pada saat-saat tertentu ini katanya baik. Oh, berarti dia itu kayak depresi mungkin. Iya. Bipolar itu kayak depresi. Iya, itu sudah. Lalu sudah ketemu pulang. Sampai sekarang itu saya tahu itu saya dia kabar dia mungkin mati karena sudah lama kayak ketemu kakak Ento. Itu sudah begitu nih. Ceritanya sungguh sangat menarik. Iya. Ya? Nah, ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita mistis kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.